Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Zain. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil proyek saya pada saat saya ikut MBKM, Pertukaran Mahasiswa Merdeka di Kampus Politeknik Negeri Batam. Untuk proyek saya sendiri, itu proyek basis learning di Kampus Poli Batam. Kami dalam kurun waktu 5 bulan diminta untuk mengerjakan sebuah proyek pengembangan aplikasi berbasis website yang nantinya akan dipergunakan oleh perusahaan besar yang bergerak di bidang logistik, yaitu PT Persero Batam. Tujuan utama dibuatnya website ini itu adalah untuk memudahkan para teknis IT dalam membuat laporan maintenance yang cepat dan akurat berdasarkan request dari karyawan, perusahaan, dan juga membuat ekosistem laporan yang terpadu menjadi satu. Kemudian kami beranggotakan 7 orang, yang 3 diantaranya merupakan mahasiswa pertukaran Merdeka, dan 4 lainnya ini merupakan mahasiswa lokal. Oke, website ini itu dibuat menggunakan framework Laravel sebagai backend dan MySQL itu sebagai database-nya. Untuk di dalam proyek ini kami mengintegrasikan berbagai fitur penting seperti CRUD yang efisien dan aman. Dan juga fitur convert data laporan menjadi file PDF dan Excel. Untuk pengalaman ini, saya dapat membantu dan meningkatkan kemampuan dalam mengolah proyek teknologi informasi, khususnya dalam pengembangan aplikasi web yang kompleks. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan terkait proyek background atau latar belakang proyek. Yang pertama yaitu ada memecahkan perawatan, kemudian yang kedua ini teknis IT itu menginginkan formulir pemeliharaan dengan cepat dan integrasi inventaris dan laporan ke dalam satu aplikasi. Kemudian yang ketiga, karyawan menghadapi tantangan secara tepat waktu karena kurangnya sistem yang efisien. Dan yang keempat yaitu aplikasi ini itu dibuat dengan platform website menggunakan bahasa pemrograman utama PHP, Bootstrap Framework sebagai front-end-nya, dan MySQL ini untuk database-nya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang implementation of the modules. Untuk gambar ini itu menjelaskan alur kerja dari 3 modul utama dalam sebuah sistem IT, yaitu ada maintenance modules, IT job report module, dan IT inventory module. Untuk maintenance module sendiri, di sini karyawan dari Persero Batam itu nanti melakukan suatu tindakan yang memerlukan pemeliharaan atau perawatan. Kemudian informasi dari karyawan ini nanti akan diteruskan ke staf IT yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya. Dan data yang diterima oleh staf IT itu nanti akan dicatat atau disimpan ke dalam database untuk pencatatan dan referensi lebih lanjut. Kemudian untuk IT job report module. Nah, staf IT ini nanti membuat laporan pekerjaan terkait tugas atau masalah yang telah diselesaikan atau sedang dikerjakan. Kemudian untuk laporan pengerjaannya ini itu nanti akan disimpan ke dalam database. Dan data yang tersimpan nanti dapat diakses kembali oleh staf IT lain atau yang sama untuk keperluan monitoring
atau evaluasi. Dan IT Inventory Modules ini itu mencatat atau memperoleh atau memperbarui data inventaris IT seperti perangkat keras, perangkat lunak, atau perangkat perlengkapan IT lainnya. Kemudian data inventaris tersebut nanti disimpan dalam database dan data inventaris yang sudah tersimpan dapat diakses oleh staf IT lain untuk keperluan pengolahan aset dan pemantauan inventaris. Dengan secara keseluruhan, ini menunjukkan bagaimana setiap modul berinteraksi dengan database, serta peran masing-masing staf IT dalam mengelola informasi yang relevan dan modul-modul tersebut. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang diagram use case. Nah, diagram use case ini menunjukkan bagaimana pengguna dan teknis IT berinteraksi dengan sistem layanan teknis dan IT, yaitu diantaranya ada login, kemudian ada user. Login ini itu pertama-tama itu baik user maupun IT technician itu harus login ke dalam sistem. Langkah awal ini itu diperlukan agar mereka bisa mengakses berbagai fitur yang sesuai dengan peran masing-masing. Kemudian request user itu user ini memiliki kemampuan untuk mengajukan permintaan seperti bantuan teknis atau layanan IT lainnya. Setelah menerima permintaan, IT technician ini akan mengolah dan menyelesaikan masalah dilaporkan oleh user dan seterusnya. Kemudian untuk secara keseluruhan diagram ini menunjukkan siapa yang melakukan apa dalam sistem. User membuat permintaan dan login, sedangkan IT technician ini menangani permintaan tersebut serta mengelola aspek-aspek penting lainnya seperti inventaris, pemeliharaan, dan data master. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang front-end implementation landing page. Untuk di bagian heads-nya ini terdapat pengaturan meta seperti care sheet dan viewport, serta tautan ke berbagai sumber eksternal seperti Vention, Google Font, dan beberapa file CSS vendor untuk gaya visual komponen seperti Bootstrap, Icon, dan editor Quill. Kemudian gambar ini itu adalah landing page aplikasi IT Persero Batam. Nah, pengguna bisa langsung login atau membuat permintaan layanan baru. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang front-end implementation landing page login dan request user. Pada halaman login terdapat struktur halaman yang terdiri dari ucapan selamat datang dan formulir login. Formulir login berisi input nama, pengguna, dan kata sandi. Kemudian di dalam halaman kode permintaan pengguna, halaman ini dibagi menjadi beberapa bagian utama yang terdiri dari formulir input. Kemudian untuk landing page login dan request user ini menunjukkan dua fitur utama pada landing page aplikasi, login dan request user. Nah, untuk di sebelah kiri, pengguna yang sudah terdaftar ini bisa langsung login ke
bisa langsung login dengan memasukkan username dan password mereka. Kemudian untuk di sebelah kanannya ini ada form untuk pengguna yang ingin membuat permintaan baru di mana mereka harus mengisi detail seperti NUP, nama, divisi, dan deskripsi permintaan. Ini juga nantinya akan memudahkan pengguna untuk langsung masuk atau mengajukan permintaan layanan IT sesuai kebutuhan mereka. Kemudian ini adalah salah satu uh, contoh gambaran solve. Kemudian ada maintenance dan inventory. Nah, di sini juga ada logbook. Kemudian di sini ada members contribution di mana kami dari masing-masing anggota ini memiliki job desk. Di antaranya saya sendiri yaitu sebagai front-end designer, Figma designer, front-end programmer, dan project report writer. Ini adalah salah satu dokumentasi pada saat kami sedang monitoring atau lagi bertemu dengan klien. Selama mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa di Politeknik Negeri Batam, pengalaman belajar menjadi sangat berwarna dan pastinya penuh inspirasi. Di kampus itu, saya tak hanya disuguhkan dengan perkuliahan yang mendalam, tetapi juga diajak untuk terlibat langsung dalam berbagai proyek dan praktikum yang menantang. Kampus itu juga menyediakan fasilitas yang lengkap dan memungkinkan saya untuk mengaplikasikan teori langsung ke praktek. Selain itu, suasana di Poli Batam memberikan kesempatan berharga untuk bertukar wawasan dengan mahasiswa dari latar belakang yang berbeda. Untuk logbook harian dimulai dari logbook hari 1 sampai hari 22. Di sini saya sudah menyelesaikan secara penuh, di mana pada hari pertama itu penyambutan mahasiswa PMM Inbom Poli Batam. eh itu hari itu adalah hari pertama penuh semangat. Saya disambut dengan hangat oleh pihak kampus Poli Batam dan diperkenalkan dengan fasilitas kampus serta teman-teman baru, suasana ramah, dan juga penyambutan membuat saya merasa diterima dengan baik di situ. Kemudian disambut dengan hari kedua, di situ itu kegiatannya itu adalah temanya aku, asalku, dan agamaku. Nah, kegiatan itu adalah sesi A3 di mana kami saling berbagi cerita tentang diri kami, asal daerah, agama. Nah, mungkin itu adalah cara yang menyenangkan untuk saya dengan teman-teman lainnya untuk saling mengenal dan memahami latar belakang satu sama lain, serta juga membangun hubungan yang lebih erat. Kemudian di hari ketiga itu saya menginspirasikan diri lewat goresan mural di Kampung Seni Batam. Nah, di situ saya mengunjungi Kampung Seni Batam dan terlibat dalam kegiatan membuat mural. Ini adalah pengalaman yang sangat kreatif dan memberikan kesempatan untuk mengekspresikan dari melalui sini sambil berinteraksi juga dengan komunitas lokal seperti itu. Kemudian untuk hari keempat di situ itu bermain Ghost World or It Bulaga di Dai.
di mana hari itu penuh dengan tawa saat kami bermain permainan seru. Permainan itu juga tidak hanya menghibur, tapi juga mempererat kekompakan eh, kelompok kami sebagai suatu hubungan yang mempererat. Kemudian di hari kelima itu temanya mengenal Batam melalui pengenalan barang peninggalan sejarah di Museum Raja Ali Haji. Di situ saya mengunjungi Museum Raja Ali Haji itu untuk menjelajah sejarah dan peninggalan barang. Itu adalah kesempatan emas saya untuk lebih memahami sejarah Batam dan budaya lokal di sana. Untuk hari ke-6 sendiri, diskusi klien PBL. Hari itu saya terlibat dalam diskusi dengan klien proyek berbasis pembelajaran atau PBL. Diskusi itu memberikan wawasan berharga bagi saya mengenai kebutuhan klien dan bagaimana saya dapat berkontribusi dalam proyek yang sedang berlangsung. Kemudian di hari ke-7 itu hmm, bermain. Inilah aku menggunakan media gambar itu di eh, digambar seperti River of Life. Nah, dalam sesi itu saya menggunakan media gambar untuk mengekspresikan kehidupan perjalanan hidup masing-masing anak. Kemudian untuk di hari ke-8 itu acara yaitu buka bersama anak PMM 4 Poli Batam. Di situ kami mengadakan buka puasa bersama teman-teman PMM. Kemudian yang ke-9 itu ngabuburit bersama sahabat senusantara. Di mana ngabuburit pada saat itu sangat menyenangkan dengan tema satu tapi beda. Nah, kami menikmati waktu bersama sambil mendalami perbedaan dan persamaan budaya Nusantara. Kemudian untuk hari-hari berikutnya ada beberapa yang mungkin sama seperti hari sebelumnya, dan untuk hari kedua-dua itu adalah hari penutupan mahasiswa PMM 4 Inbound Poli Batam, di mana program ditutup dengan acara penutupan yang penuh kenangan, eh, merefleksikan pengalaman selama program, dan menyarankan penyampaian bersama. Itu adalah momen yang mengharukan dan mengesankan tentunya untuk mengakhiri program dengan baik. Selama di Politeknik Negeri Batam, saya berhasil meraih nilai yang cukup memuaskan di berbagai mata kuliah. Di mata kuliah proyek perangkat lunak industri, saya mendapatkan nilai A karena mampu menyelesaikan proyek dengan baik, menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang pengembangan perangkat lunak. Kemudian untuk mata kuliah pilihan 2 juga memberikan nilai A yang mencerminkan minat saya yang tinggi dan partisipasi aktif dalam diskusi serta tugas-tugas yang diberikan. Kemudian meskipun di mata kuliah instalasi dan perawatan perangkat lunak saya mendapatkan B+, saya menunjukkan bahwa ada beberapa area yang masih perlu saya tingkatkan. Namun di mata kuliah pengujian perangkat lunak saya berhasil mendapatkan amin yang cukup baik, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan di beberapa aspek teknis. Di luar mata kuliah yang berfokus pada teknologi, saya juga berhasil meraih di
bahasa Inggris untuk bisnis yang menunjukkan kemampuan komunikasi saya dalam bahasa Inggris, khususnya dalam konteks bisnis. Kemudian di modul Nusantara saya juga mendapatkan nilai A yang menunjukkan apresiasi dan partisipasi tentunya dalam mempelajari dan menghargai budaya lokal. Untuk kendala yang dialami dan bagaimana cara menyelesaikannya itu selama di Politeknik Negeri Batam, saya menghadapi beberapa kendala yang cukup menantang. Pertama, saya mengalami kesulitan dalam mengatur waktu karena beban 21 SKS. Terkadang saya juga merasa kewalahan membagi waktu antara belajar, mengerjakan tugas, dan mengikuti kegiatan lainnya seperti modul Nusantara. Selain itu ada tekanan untuk mempertahankan nilai yang tinggi, yang kadang membuat saya kehilangan fokus. Untuk mengatasi semua itu, saya mulai lebih disiplin dan mengatur waktu dengan menggunakan planner atau jadwal harian, sehingga saya bisa tahu tugas mana yang harus diprioritaskan. Saya juga bergabung dengan kelompok belajar dan sering berdiskusi dengan dosen untuk lebih memahami materi yang sulit. Dengan cara sederhana tersebut, saya bisa melewati semester ini dengan lebih baik meskipun ada beberapa tantangan di. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.